ya, kalau PGC itu lebih lebih banyak ya konten profesionalnya. Nah, kalau kimia kan sudah bidang studi. Kemudian juga dari ilmu-ilmu pedagogik Bapak Ibu sendiri. Baik, silakan jika ada hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan terkait dengan mekanisme atau perkuliahan, istilahnya lebih ke arah tutorial ya, Ibu Kak Arya, ke arah Iya, tutorial betul Bu Bapak Fitri. Ibu, karena kalau dikatakan perkuliahan itu intens secara reguler dalam 16 kali Mm-mm. pertemuan. Tapi ini kita dibatasi masing-masing itu lebih ke arah penyegaran materi. Nah, makanya perlu sekali Bapak Ibu untuk mempelajari dulu lebih awal, sehingga nanti pada saat bertemu dengan dosen, itu Bapak Ibu bisa langsung menanyakan hal-hal yang betul-betul tidak dipahami. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak memiliki bekal dulu dalam membaca, nah tentu dalam waktu 2 JP itu berarti kan hanya 100 menit Bapak Ibu ya. 100 menit ya. 100 menit. Jadi kalau tidak kita baca dulu dan tentu kita tidak akan tahu seluruh isi modul itu mana bagian-bagian yang Bapak Ibu belum pahami. Jadi kalau bisa memang saat bertemu dengan dosen itu memang Bapak Ibu sudah mengidentifikasi mana hal-hal atau poin-poin mana yang baik pada aspek pedagogi maupun yang profesional itu yang masih Bapak Ibu masih ragu dan masih belum memahaminya. Nah, itu harapannya. Oke, ada yang sudah raise hand, Ibu Nur Sriyanti, silakan Ibu. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Bapak Ibu silakan raise hand. Setelah itu ada Pak Pande dari kimia. Silakan Terima Ibu kasih. Nur terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan saya Bu, nama saya Nur Sriyanti, asal dari Provinsi Kalimantan Barat, Wah, jauh Kabupaten ya Bu ya. Sambas, ya, bersebelahan dengan Malaysia Bu. Oh ya. Insya Allah. Berarti Ibu gampang ya Bu ya ke Malaysia ya Bu ya, tinggal Ya, langsung hanya kaki ya 1 Bu ya. jam Bu. Oh 1 jam kalau Ibu Yang penting ada berlayar visanya ya. dengan pesawat. Ya, penting ada visanya. Kalau nggak ada Jangan-jangan Ibu visa sering nggak bisa. belanjanya malah ke Malaysia Bu dibandingkan dengan pasar di Kalimantan. Iya Bu, baik. Yang Silakan. ingin kami tanyakan ya, alhamdulillah saya bisa mendapatkan informasi terkait pelaksanaan PPG yang ex-PLPG ya Bu. Berarti apakah nanti dalam prosesnya kami tidak melaksanakan peringkasan modul seperti yang dialami teman-teman kami sebelumnya, ya misalnya seperti yang tugas-tugas di LMS seperti itu, apakah kami hanya fokusnya kepada pembahasan soal saja gitu. Nah, kemudian selain itu memang yang seperti yang kami bayangkan memang ini benar-benar ekstra ya Bu ya, karena sepertinya seperti yang saya tangkap tadi, kita mengikuti UP-nya juga beserta dengan kategori sebelumnya ya, yang sedang proses sekarang ya Ibu Ya, ya. K1 gelombang 2 Ibu. Berarti kan untuk materi yang disampaikan juga sama mungkin Iya. soal-soalnya seperti itu ya Ibu. Itu yang ingin saya perdalam pertanyaannya. Dari saya Baik. demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik, wabarakatuh. kita kumpulkan dulu atau langsung dijawab Ibu Kaor? Dikumpulkan aja Oke, baiknya Bu baik kita Fitri, mana kumpulkan tahu dulu. nanti ada Ya, pertanyaan yang berarti sama. saya perkuat dulu pertanyaan dari Ibu Nur. Apakah dalam prosesnya nanti Ibu perlu nggak meringkas materinya atau membuat apa ya ringkasan ya Bu ya? Silakan Pak Pande. Baik, terima kasih kepada Ibu Andromeda. Om Swastiastu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, Waalaikumsalam. perkenalkan saya Made dari Bali. Mungkin situasi Bali lagi persiapan G20, Ibu. Mungkin ya sedikit situasi Kota Denpasar dan sekitarnya mungkin sudah mulai ke pembelajaran daring. Baik, Ibu. Saya berasal dari Bali, tepatnya dari Kabupaten Karangasem, dari ujung timur Pulau Bali. Kemudian saya adalah alumni PLPG 2017 dari program Kalian Ganda, Ibu, dari jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif yang sudah 3 kali melaksanakan UTN, tetapi belum juga lulus. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak pada pemerintah yang sudah memberikan kesempatan lagi, Bu, untuk Tapi Bapak mereknya kok kimia, Pak? Ya, kimia Pak. Teknik otomotif apa kimia Pak? Kimia saya Ibu, Oh, kimia. mengambil keahlian ganda TKR dulu. Oh, kalian gandanya. Oke. Baik Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, yaitu
dalam hal ini adalah UNP yang sudah memberikan kesempatan dalam persiapan PPG nanti. Kemudian yang saya ingin tanyakan, Ibu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan terkait tentang prosesnya, ada modul dan lain sebagainya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah ada nilai batas maksimal Ibu untuk UP-nya nanti? Atau ya kalau dalam pembelajaran di sekolah ada KKM-nya kalau tidak salah, Ibu. Oke, nah mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih Ibu. Selamat sore. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak Pandi. wabarakatuh. Tadi rasanya Pak Erik tunjuk tangan ya? Atau raise hand ya? Jadi nggak Pak? Bapak masih mute Pak? Udah, Bu? Oke, silakan. Bapak tadi mau bertanya ya? Oke, silakan. Bapak tadi mau bertanya ya? Iya, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Saya dari Prodi PGSD, nama saya Erik Febriadi, berasal dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Saya ingin bertanya, Bu, tentang kuota yang akan apa sih kuota penerimaan bagi pendidikan guru sekolah dasar? Itu aja, Bu. Kuotanya ini maksudnya kuota kelulusan atau kuota apa nih, Pak? Ini maksudnya kuota kelulusan ya, atau kuota apa nih, Pak? Kuota kelulusan dari Prodi PGSD, Bu. Oke. Kalau tidak salah kalau kuota kelulusan itu tidak ada kuotanya ya Pak ya, Tidak tapi salah berdasarkan kalau nilai nanti. itu tidak ada kuotanya ya Pak ya, tapi berdasarkan nilai nilai Bapak nanti. sudah memenuhi atau Oh, tidak oke. nanti. Itu aja, Bu. Terima kasih. Nilai Bapak Oke, sudah baik. memenuhi atau tidak. Silakan Ibu Zainatul Mu'alifah. Ibu masih mute, Bu? Oke. Silakan, Bu. Ya, saya Zainatul Mu'alifah dari Kalimantan Tengah. Saya ingin menanyakan, Bu, seandainya nanti ketika pelaksanaan ujian pengetahuan itu peserta berhalangan, apakah ada kesempatan kedua yang diberikan? Karena qadarullah sekarang saya lagi hamil, jadi pas tanggal 17 Desember ketika penjadwalan UP itu adalah HPL saya gitu. Jadi takutnya kan kalau pas pelaksanaan UP, pas saya melahirkan gitu, apakah akan ada kesempatan atau gimana kebijaksanaan pelaksanaannya begitu. Tapi mudah-mudahan sih tidak terjadi. Siapa tahu saya kan maju atau mundur gitu melahirkannya. Itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak keberapa Ibu Zainab? Yang ketiga. Oh, anak yang ketiga. Atau dilahirkan sekarang aja, Bu? Berapa bulan sekarang, Bu? Sudah 8 bulan ya? Bulan tinggi. Sekarang kan bisa diatur jadwal kelahirannya. Kalau 8 bulan kalau di Parek istilahnya masih muda lagi tuh. Oke. Sudah 36 minggu belum ya Bu ya? Belum masih. Pada 34 minggu. 34 minggu jangan Bu, riskan Ibu. Baik, selanjutnya Pak Fatimo. Namanya. Pak Fatimo dari bahasa Inggris, silakan Pak. Iya Bu, terima kasih juga dari Ibu Fitri Arsy. Sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Meda tadi, koordinator PPG, adapun yang disampaikan pada poin ke-6 tadi mengenai bantuan pemerintah. Nah, dan sebelumnya dulu izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya atas nama Fatimane Daluhu dari SMK Negeri 1 Botomzoy, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Ini dari PLPG keahlian ganda tahun 2017. Yang mana kami yang belum beruntung atau tidak lulus pada saat itu, dan sehingga pada tahun 2022 ini diberikan kesempatan untuk kami lagi. Pada poin ke-6 itu tadi kan Bu, yang disampaikan Ibu Meda tadi, bahwa apakah bantuan pemerintah yang masuk ke rekening itu apakah kami kirimkan di UNP lagi atau gimana? Itu satu. Kedua, apa yang disampaikan Ibu tadi pada pencerahannya mengenai bagaimana kita tahu nilai UKG
yang 80 itu supaya ada persiapan kami juga bisa melihat dan mengetahuinya, Bu. Sekian dan terima kasih, Bu. Oke, maksudnya nilai UKG-nya atau nanti ke rubriknya barangkali ya Pak ya, agar Bapak bisa mempersiapkan. Kalau nilai UKG itu berarti kalau sudah selesai semua, jadi Bapak nggak bisa lagi mempersiapkan nanti jadinya Pak. Berarti mungkin ke rubriknya nanti ya, bagaimana rubriknya untuk diketahui agar Bapak nanti bisa mendapatkan nilai yang maksimal gitu ya Pak ya. Oke. Kisi-kisi barangkali maksud Ya, Ukin. kisi-kisi dan kalau yang Ukin kan ada rubrik ya Bu ya. Seperti apa perangkatnya, seperti apa Kalau Ukin dia videonya. enggak ikut lagi Bu Fit. Oh, Ukin nggak ikut lagi ya? Nah, Oh UP ya, aja. kisi-kisi berarti kisi-kisi ke arah materinya. Ya, oke. Kisi-kisi. Baik, sementara itu dulu Bapak Ibu ya. Kita mulai dulu yang pertama tadi dari Ibu Nur. Beliau menanyakan Ibu, apakah dalam prosesnya nanti kita perlu lagi atau juga melakukan nanti namanya mengerjakan ringkasan modul. Gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Fitri, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Barangkali ini ya mungkin menjadi penting untuk bisa kita pahami bersama ya Bapak dan Ibu. Yang pertama tadi seperti yang disampaikan Bu Fitri dari Ibu Nur Sriyanti, apakah perlu nanti membuat ringkasan? Nah, mungkin untuk penjelasan LMS lebih jauh nanti akan disampaikan oleh Bapak Iqbal Amru, bagaimana LMS yang ada. Nah, kalau pelaksanaan PPG sebelumnya memang ada namanya membuat LK01 ya Bu Fitri ya. Ya, Nah, di situ akan Bapak Ibu menuliskan ringkasan atau mungkin menuliskan juga materi-materi sulit apa yang ada di dalam modul atau materi-materi yang miskonsepsi yang ada pada modul. Nah, itu yang dituliskan pada LK01. Nah, apakah ini akan ada di LMS? Barangkali nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Tentu sebaiknya kalau memang kita ingin belajar secara mandiri Ibu Nur, tentu sebaiknya kita lakukan ini Bu, supaya dengan membuat ringkasan tersebut kita tahu hal-hal apa yang belum kita pahami, kemudian kita juga bisa menuliskan masalah-masalah atau materi-materi yang miskonsepsi selama ini. Nanti ketika bertemu dengan Bapak Ibu dosen pada waktu penguatan, maka Bapak Ibu bisa menanyakan dan memperdalam tentang materi-materi yang sulit, materi-materi yang miskonsepsi, dan materi-materi hot yang ada di dalam modul. Karena modul yang disusun itu sudah berbasiskan kepada kisi-kisi soal UP yang akan nanti keluar pada waktu ujian UKM PPG. Itu yang pertama Bu Nur. Jadi mungkin nanti kita akan cek apakah memang ada kewajiban dari Bapak Ibu untuk membuat ringkasan sesuai dengan lembaran kerja yang ada di LMS Bapak Ibu masing-masing nantinya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa pola pelaksanaan kegiatan kita semuanya adalah full daring ya Bapak dan Ibu. Kita juga masih punya LMS yang semua kegiatannya nanti akan terkoneksi dengan SIM PKB Bapak dan Ibu. Jadi untuk pelaksanaan pelatihan atau penguatan bersama dosen itu dilakukan secara sinkron sesuai dengan waktu yang kami sampaikan tadi. Untuk modul 1 misalnya 100 JP ya. Nah, itu dilakukan melalui aplikasi Zoom yang nanti akan disiapkan oleh admin LMS masing-masing bidang studi atau masing-masing rombongan belajarnya. Jadi untuk sinkron nanti penguatan yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen kita itu dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian Bapak dan Ibu akan mendapatkan modul itu melalui LMS yang ada di SIM PKB Bapak dan Ibu. Bagaimana pola pelaksanaan dan penggunaan MS nanti akan dijelaskan oleh Bapak Iqbal Amru. Baik. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu dengan Bu Pak Pande Sri dan tadi? Pak Erik ini kayak sejalan ya Bu ya. Yang kedua apa tadi pertanyaan Bu Sri? Rasanya apakah ada. Itu tadi pertanyaannya. Yang kedua Pak Pande dan Pak Erik mungkin sejalan. Apakah ada nilai batas minimal? Nah kalau Pak Erik kan ke kuota tadi, gimana itu Bu?
Oke, makasih Bu Fitri. Jadi untuk Pak D dan Pak Erik, untuk nilai UP kelulusan itu kita tidak bisa menentukan Bapak dan Ibu, itu panitia nasional yang akan menetapkan kelulusannya. Tapi untuk sementara pada pengalaman sebelumnya itu nilai minimalnya adalah 70. Tapi untuk UP itu akan dikoreksi dan dilaksanakan oleh panitia nasional. Jadi kami sebagai koordinator juga tidak akan tahu bagaimana bentuk soalnya. Tapi pola pelaksanaan ujian nanti semuanya adalah full daring berbasis domisili Bapak dan Ibu. Jadi penguatan Bapak Ibu terhadap penggunaan IT itu memang harus Bapak Ibu persiapkan dari sekarang. Karena semuanya adalah full daring. Jadi untuk nilai minimal itu tidak bisa kita tidak pernah ketahui ya Bu Fitri ya, diberitahu, karena kita hanya penyelenggara, itu diselenggarakan oleh panitia nasional. Baik, yang penting Bapak mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin ya. Untuk itu karena kelulusan itu memang dipengaruhi oleh seberapa persen nanti Bapak sepertinya ya yang betul-betul menguasai dari keterkaitan antara pedagogik dan profesional. Lanjut Ibu Zainatul. Nah ini juga ada pengalaman Ibu Zai pada saat periode yang kemarin ya. Itu juga sudah masa beliau itu, tapi belum. Kalau tidak salah setelah ujian langsung ke rumah sakit waktu itu ya. Iya. Itu pengalaman kita juga ada. Dan beliau pun ujian dengan cara berdiri karena sudah hampir melahirkan. Nah ini Bu, apakah kalau seandainya pelaksanaan ini pas di masa akan lahiran, nah ini gimana? Nah, biasanya itu tentu akan ada penundaan Ibu Fitri. Jadi penundaannya terjadwal lagi nanti. Itu GTK juga yang akan yang akan memplotting bagaimana pelaksanaan penundaannya. Makanya kalau bisa ya diikuti sesuai jadwal, kalau enggak nanti berarti tahun 2023 lagi Bapak dan Ibu. Karena itu pelaksanaan ujian kita kan UP-nya sudah sekitar 17 sampai 20 Desember ya Bu Fitri. Berarti pada tahun 2022 ini itulah mungkin yang ujian UP terakhir yang akan kita laksanakan. Nah, berikutnya nanti pada bulan Februari atau Maret lagi. Ya, kategori 1 gelombang kedua ya. Itu sekitar Februari ya Bu Fitri ya. 2023 itu ya. 2023. Berdoa Bu sama Allah Bu, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kelahirannya nanti membawa berkah ya. Itu ya, bayinya lagi dengan semangat. Atau anaknya diajak dulu Bu dari sekarang Bu. Nah, kalau lahiran sekarang ya anak ya gitu. Atau nanti ditunda setelah UP setelah gitu. kita ujian ya. Itu ada pengalaman bener Bu. Jadi setiap UP itu selalu ada 3 atau 4 orang yang hamil besar. Mereka yang ujian, kami yang deg-degan Bu, menunggu apakah aman ini gitu. Lanjut tadi Pak Fatimo tadi ya, bantuan. Ini saya nggak paham dengan bantuan. Bantuan pemerintah. Ya. Iya. Jadi Bapak dan Ibu, ini untuk pelaksanaan kegiatan PPG kita, Bapak Ibu dapat sedikit bantuan Bapak dan Ibu. Karena Bapak Ibu kan dulunya sudah pernah mengikuti PPG, itu sudah dibiayai oleh pemerintah juga. Nah, sekarang biaya pemerintah yang akan diberikan itu hanya sedikit kepada LPTK penyelenggara Bapak dan Ibu. Itu lebih banyak nanti akan kami gunakan untuk Bapak Ibu melaksanakan ujian UP. Jadi kami akan membayar ke panitia nasional nanti untuk pelaksanaan UP Bapak dan Ibu. Nah, untuk BAPEM ini nanti Bapak dan Ibu kita akan membuat PKS ya, perjanjian kerjasama dengan GTK. Nanti kita akan buka rekening Bapak dan Ibu menggunakan rekening BTN. Nanti akan kami bantu Bapak Ibu buka rekening. Jadi nanti mohon juga bantuan dari Bapak Ibu. Rekening itu akan dibuka, tentu akan ada persyaratannya untuk membuka rekening. Nanti Bapak Ibu setelah menandatangani kontrak kerjasama dengan GTK, maka dana yang akan diberi bantuan oleh GTK itu akan dimasukkan ke rekening Bapak dan Ibu. Seterusnya Bapak Ibu tidak boleh ngambil uangnya, tetapi akan langsung kami auto debit. Jadi akan kami debit langsung. Jadi akan ditarik ya, jangan Bapak Ibu tarik dulu uangnya. Jadi uangnya nanti akan kami tarik sendiri. Jadi di auto debit. Pernah kejadian Bapak dan Ibu uang ini pada tahun 2021 itu Bapak dan Ibu yang kurang jujur ya Bapak dan Ibu, setelah diberikan bantuan oleh pemerintah ke dalam rekeningnya, tahu-tahu diambil kemudian tidak ikut PPG lagi. Sudah menghilang. Kami sudah mencari kemana tidak ketemu.
ternyata uangnya udah dipakai. Dia tidak mengikuti melanjutkan PPG. Sementara dananya itu sudah diambil oleh mahasiswa. Ya, mudah-mudahan tidak kejadian lagi untuk Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu. Jadi dana bantuan itu nanti